Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Adanya video pembelajaran ini untuk pengayaan materi agar kalian bisa lebih memahami dan mengerti materi yang sebelumnya sudah dipelajari, yaitu materi mengenai kalimat langsung dan tak langsung, juga materi mengenai unsur intrinsik sebuah cerita. Nah, sekarang langsung saja ke contoh kalimat. Di sini ada contoh kalimat langsung. Kalimat langsung itu ditandai adanya tanda kutip. Pada kalimat tersebut, tanda kutipnya itu yang berwarna biru. Lalu, dalam kalimat langsung juga ada pengiring dan juga ada kutipan. Pengiring ditandai oleh tulisan yang berwarna orange dan kutipan itu ditandai dengan tulisan yang berwarna putih. Jadi, dalam kalimat langsung itu ditandai dengan adanya kutipan, adanya pengiring, dan ditandai dengan adanya tanda kutip. Seperti pada kalimat tersebut yang bunyinya, Dimas berkata, Mutia, pahlawan sangat berjasa bagi kita. Selanjutnya ada contoh kalimat tidak langsung. Dalam penulisannya, kalimat tak langsung ini tidak ditandai atau tidak memiliki tanda kutip, melainkan seperti kalimat biasanya, kalimat pada umumnya, tidak ada pengiring, tidak ada kutipan, dan juga tidak ada tanda kutip. Seperti kalimat tersebut yang bunyinya, Kakak berkata bahwa besok adalah hari kesaktian Pancasila. Kalimat tersebut merupakan kalimat tak langsung karena tidak ada tanda kutip, tidak ada pengiring, dan juga tidak ada kutipan. Sekarang kita berlatih untuk mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tak langsung. Di antara dua kalimat tersebut, mana yang termasuk kalimat langsung? Ya, kalimat langsung itu yang pertama, yang bunyinya Faiz berkata, air telah mendidih. Mengapa dikatakan kalimat langsung? Karena ditandai adanya pengiring, yaitu Faiz berkata, lalu kutipan, air telah mendidih, dan ditandai adanya tanda kutip. Kalimat tersebut ketika diubah menjadi kalimat tak langsung, bunyinya menjadi Faiz berkata bahwa airnya telah mendidih. Ketika mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tak langsung, bisa ditambahi dengan kata bahwa. Sekarang, mengubah kalimat tak langsung menjadi kalimat langsung. Pada kalimat tersebut, kalimat tak langsung yaitu yang atas yang bunyinya, Dimas berkata bahwa besok akan diadakan lomba mewarnai. Ketika kalimat tersebut diubah menjadi kalimat langsung, menjadi besok akan diadakan lomba mewarnai, kata Dimas. Ketika menulis kalimat langsung, jangan sampai lupa kita harus menuliskan atau menambahkan tanda kutip. Juga harus ada pengiring dan juga kutipan. Seperti pada kalimat langsung tersebut, yang menjadi pengiring adalah kata Dimas dan yang menjadi kutipan adalah besok akan diadakan lomba mewarnai. Setelah membahas atau mempelajari kalimat langsung dan kalimat tak langsung, sekarang saatnya kita untuk belajar mengenai unsur intrinsik sebuah cerita. Dalam sebuah cerita, unsur intrinsiknya itu bermacam-macam. Yang pertama ada tokoh. Tokoh adalah orang atau pelaku yang ada dalam sebuah cerita. Jadi tokoh itu yang diceritakan dalam cerita tersebut. Misalnya ada cerita, pada hari Minggu kakak dan ayah pergi ke pasar. Nah, yang menjadi tokohnya itu adalah
kakak, dan ayah, karena orang yang diceritakan dalam cerita tersebut adalah kakak dan ayah. Selanjutnya, unsur intrinsik yang kedua yaitu watak. Watak adalah sifat atau kepribadian tokoh yang diceritakan. Watak itu bisa berupa baik hati, sombong, penyayang, rajin menabung, licik, dan sebagainya. Contoh lain, dalam sebuah cerita, misal ada tokohnya itu kakak dan wataknya itu baik hati serta penyayang. Jadi, jika tokoh itu adalah pelakunya atau orangnya, tapi jika watak itu adalah sifatnya. Lalu, unsur intrinsik yang ketiga yaitu latar. Latar terbagi lagi menjadi 3. Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Pembedanya itu adalah jika latar tempat artinya tempat terjadinya sebuah cerita, misal di sekolah, di rumah, di halaman, di pasar, dan lain-lain. Lalu latar waktu itu adalah waktu terjadinya sebuah cerita, bisa pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Lalu yang ketiga, latar suasana adalah suasana yang tergambarkan dalam cerita tersebut, yaitu bisa berupa menyenangkan, menegangkan, bahagia, haru, sedih, dan lain-lain. Sekarang ada contoh cerita untuk kita belajar memahami mengenai latar tempat, waktu, dan suasana. Kita baca dulu bersama-sama ya. Paman Aris memelihara beberapa ekor kerbau. Kerbau-kerbau itu digembalakan di tanah lapang pada sore hari. Sore itu, aku diajak Kak Tino, anak Paman Aris, untuk menggembala kerbau. Wah, aku senang sekali. Aku memang ingin punya pengalaman menggembala kerbau. Berdasarkan cerita tersebut, yang menjadi latar tempatnya itu adalah di tanah lapang tempat menggembala kerbau. Lalu latar waktunya itu sore hari, dan latar suasananya itu menyenangkan. Nah, seperti itu. Bisa ya membedakan antara latar tempat, waktu, dan suasana. Sekarang, unsur intrinsik cerita yang terakhir yaitu amanat atau pesan, yang artinya adalah amanat atau pesan ini adalah sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis cerita kepada pembaca. Jadi dalam sebuah cerita itu ada pesan yang hendak disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Misalnya pesan itu untuk kita tidak boros dalam uang jajan, atau pesannya itu kita harus selalu membuang sampah ke tempatnya, dan ada pesan-pesan yang lainnya. Seperti itu unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Diulangi ya. Jadi dalam sebuah cerita itu yang pertama ada tokoh, yaitu pelaku yang diceritakan dalam cerita tersebut. Lalu yang kedua yaitu watak, sifat dari tokoh yang diceritakan. Lalu yang ketiga ada latar, dan dibedakan menjadi 3 lagi, ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Lalu yang keempat ada amanat atau pesan, yaitu sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis cerita kepada pembacanya. Sudah selesai pengayaan materi hari ini. Semoga kalian bisa lebih memahami materinya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kalian tetap semangat ya. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.